Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Karim Lubis, mahasiswa Unimed Fakultas Ilmu Sosial, jurusan PPKN, Stambuk 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi pembelajaran mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan, pengantar Ilmu Kewarganegaraan. Baiklah, materi yang pertama itu Hakikat Ilmu Kewarganegaraan. Hakikat PPKN merupakan program pendidikan atau mata pelajaran atau mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi beragama, sosial, kultural, berbahasa, berbangsa, dan bernegara untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945. PPKN dalam perspektif akademik yaitu PPKN sebagai program pendidikan dikembangkan dari disiplin ilmu yang bernama Civic. Civic sebagai disiplin ilmu. Civic disiplin ilmu yang mengkaji hubungan fungsional antara warga negara dengan negara. Kata hubungan fungsional menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat dikatakan Civic merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hak dan kewajiban warga negara. Civic merupakan disiplin ilmu sebagai cabang dari ilmu politik yang memfokuskan pada kehidupan demokrasi. Dari tiga definisi di atas dapat disimpulkan, Civic adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan fungsional antara warga negara dengan negara dalam bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu kehidupan pemerintahan yang demokratis. Dalam perkembangannya, body of knowledge Civic dibentuk dari tiga rumpun ilmu, yakni ilmu politik, ilmu hukum, filsafat moral atau etika. Kompetensi Civic terdiri dari tiga, yaitu menguasai pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, yang kedua menguasai keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, yang ketiga menguasai karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Kemudian tujuan Civic menurut Walter Parker dan John Karolinick adalah membentuk warga negara yang baik atau a good citizen, yang ini warga negara yang baik. Seiring dengan perkembangan zaman, maka tujuan Civic diperluas menjadi desirable personal qualities atau membentuk pribadi atau warga negara yang dapat diandalkan. Pokok bahasan Civic dalam mapel PPKN yaitu berbahasa 1, persatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan hidup, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, dan globalisasi. Materi kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan moral. Kaitan moral dengan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai sesuai kaidah moral kepada warga pembelajar yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Sedangkan pendidikan moral dalam sistem penanaman nilai yang berlaku di masyarakat agar warga pembelajar dapat melaksanakan prinsip perbuatan baik, buruk, benar, salah. Karakter dalam bahasa Inggris sebagai watak atau sifat dasar, sedangkan moral berarti kaidah atau prinsip perbuatan, yakni prinsip perbuatan baik, buruk, benar, salah. Orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan orang yang berkarakter. Selanjutnya, materi yang ketiga, Civic sebagai generasi pertama di Indonesia. Pada mulanya PPKN hadir dengan nama Civic dari tahun 1961 sampai 1969. Kemudian berganti nama menjadi Kewarganegaraan tahun 1969. Kemudian berganti nama lagi menjadi PMP tahun 1975. Kemudian balik ke PPKN tahun 1994. Kemudian berubah lagi menjadi PKN 2003 atau 2004. Kemudian berubah lagi menjadi PPKN dari 2004 sampai dengan sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Civic di suatu negara yaitu ada tiga, ideologi bangsa, kebijakan pemerintah, dan stakeholder. Tiga bentuk awal mula Civic hingga munculnya Civic. Vocation Civic sebagai wahana pembentukan keterampilan warga negara yang desirable. Community Civic sebagai wahana pembentuk karakter warga negara yang peduli dengan komunitas sosial lainnya. Ekonomi Civic sebagai wahana pembentuk karakter entrepreneur bagi seluruh warga negara. Kemudian korelasinya dengan PPKN. PPKN adalah media pelaksana Civic, sedangkan Civic adalah ilmunya atau ilmu dasarnya. Kemudian materi selanjutnya itu konsepsi budi pekerti.
Budi Pekerti sebagai prakonsepsi PKN dan Civic sebagai generasi pertama PKN di Indonesia. Pendidikan karakter atau Budi Pekerti terdiri dari 3, yaitu membangun konsep-konsep, konstruksi strategi pemecahan masalah, pembangunan tujuan, dan meraihnya. Apa itu Budi Pekerti? Pertama, Budi Pekerti merupakan hasil buah pikir bangsa Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai jawaban atau menyikapi segala tindak tanduk yang mengalami degradasi pada masa sebelum Orde Lama. Kedua, pendidikan Budi Pekerti sendiri usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur atau berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam atau lingkungan. Selanjutnya, kedudukan fungsional PPKN dalam menjabarkan Budi Pekerti. Bisa dilihat PPKN sebagai fasilitator yang menjembatani proses pendidikan, intervensi, dan pembiasan nilai-nilai. Nilai dapat dirasakan keberadaan dan kegunaannya, akan tetapi nilai dapat menjauh dari diri seseorang atau sebaliknya. Dengan demikian, sistem nilai perlu diwariskan agar tetap dimiliki dari generasi ke generasi lainnya. Jadi, berdasarkan pertimbangan pada slide-slide sebelumnya, jelas bahwa PPKN mengembang tugas sebagai pendidikan Budi Pekerti, karena esensi PPKN sejalan dengan salah satu tujuan hakiki pendidikan nasional, yaitu membangun peserta didik yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia, yang merupakan saripati dari karakter warga negara yang baik dan cerdas. Kemudian PPKN sebagai instrumen pelaksana Budi Pekerti juga sebagai jawaban atas berbagai masalah-masalah degradasi moral yang terjadi saat ini dan ke depan. Baiklah, materi selanjutnya konsepsi dan urgensi Civic. Civic pertama kali muncul di Amerika Serikat dengan sebagai mata pelajaran yang disiapkan untuk mengamerikakan bangsa Amerika itu sendiri. Di Indonesia, Civic muncul sekitar tahun 1960-an. dengan berorientasi pada prinsip state building atau pembangunan nasional. Walaupun demikian, kehadiran Civic pertama kali di Indonesia dilatar belakangi oleh pendidikan Budi Pekerti. Secara global, Civic adalah mata pelajaran yang diperuntukkan sebagai wahana pendidikan demokrasi bagi warga negara. Civic berfokus pada kajian ilmu politik atau ilmu hukum dan filsafat moral, namun orientasinya tetap berfokus pada perilaku warga negara dalam konteks politik, hukum, dan moral. Konsep keilmuan Civic. Tujuannya warga negara yang baik dan cerdas. Komponen kompetensi itu civic knowledge, civic skill, civic disposition. Sumber materialnya Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sumber konsepsi keilmuannya kombinasi Budi Pekerti dan Civic dari Amerika. Komponen Civic knowledge, civic skill, civic disposition. Civic knowledge dan civic skill membentuk civic competence. Civic skill dan civic disposition membentuk civic commitment. Civic disposition dan civic knowledge membentuk civic confidence. Urgensi civic, yaitu pembelajaran karakter, kemudian pembelajaran demokrasi, kemudian wawasan global citizens, dan yang terakhir wawasan status legal kewarganegaraan. Demikian penjelasan singkat saya. Mohon maaf ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih.